ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menghadiri salat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan belajar bersama. Yang datang paling awal jam berapa Pak sampai sini? Siapa coba angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, ada 6 voucher. 6 voucher, 1 porsi urat polos tetelan. Voucher ketika Allah milihmu di jalan dakwah. Baik, boleh dibagikan. Alhamdulillah. Ketika Allah memilihmu di jalan dakwah, Anda lebih senang yang mana? Jalan dakwah atau jalan bisnis? Berat mau jawab ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang keberadaan orang yang dulunya dia dalam kondisi menyimpang, tersesat. Tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah kasih dia petunjuk, dia jadi orang saleh, berubah jadi orang baik. Lalu dia mengajar kepada masyarakat sesuai dengan pengalaman yang pernah dia alami. Dia ajak masyarakat untuk menjadi baik. Dia dakwahkan kepada masyarakat ilmu yang sudah dia pelajari. Inilah kondisi manusia yang diberi cahaya oleh Allah. Kemudian dia menerangi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 122. Boleh dibuka. Surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Awaman kana maita, orang yang dulu dia dalam kondisi mati. Fa ahyayna, kemudian kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami berikan pada dirinya cahaya. Yamshi bihi finnas, yang dia gunakan cahaya itu untuk menerangi dengan berjalan di tengah masyarakat. Dikasih oleh Allah cahaya, kemudian dia menerangi masyarakat dengan cahaya itu. Kamam mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang jenis pertama tadi sama dengan orang jenis yang kedua, yaitu orang yang mathaluhu fidh dhulumat. Dia berada dalam kegelapan, tenggelam dalam kegelapan, laysa bikharijin minha, dan dia enggak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiasi bagi orang kafir untuk tetap bertahan dalam kejahatan sebagaimana yang telah dia lakukan. Sehingga dia tidak mau meninggalkan kekufurannya, dia tidak mau meninggalkan kesyirikannya. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dihiasi bagi mereka perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dihiasi itu mengesankan apa? Kalau dia menganggap perbuatan itu sebagai hal yang baik, maka sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Allah katakan, zuyyina lahum. Dihiasi bagi mereka untuk tetap bertahan dalam keburukan. Baik, saya akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali memberikan perumpamaan. Dan salah satu cara Allah menjelaskan kepada manusia adalah dalam bentuk mathal atau al-amthal, perumpamaan. Allah membuat perumpamaan A, membuat perumpamaan B. Tujuannya apa? Biar orang bisa lebih mudah dalam memahami. Sebagaimana seperti ini perumpamaannya, kau samakan dengan kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikianlah perumpamaan yang aku buat untuk manusia, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya
illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara standar orang berilmu dalam Quran adalah yang paham isi perumpamaan. Sampai ada seorang yang bernama Ka'ab bin Murrah, beliau pernah mengatakan, "Ma marartu bi ayatillah, fama fahimtu minhu illa ahzanani." Kalau aku membaca ayat Allah, lalu aku nggak ngerti, nggak paham tentang maksud perumpamaan itu, maka itu akan membuat aku sedih. Karena berarti aku tidak masuk dalam kategori orang yang berilmu menurut standar Quran. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan uji coba ya. Anda buka Al-Quran yang isinya tentang masalah perumpamaan, buka terjemahannya, baca itu terjemah, paham enggak? Enggak ngerti. Berarti Anda belum masuk pada kategori orang yang berilmu menurut Al-Quran. Ada satu buku, alhamdulillah buku ini sudah pernah kita kaji di Jogja dalam kajian umum. Ditulis oleh Ibnu Qayyim, judulnya Al-Amthal fil Quran. Aneka perumpamaan dalam Al-Quran. Beliau kumpulkan ayat-ayat tentang perumpamaan, kemudian beliau berikan penjelasan. Tayyib. Sekarang coba kita lihat bagaimana perumpamaan di surat Al-An'am ayat 122. Allah hendak membandingkan dua manusia, yang satu diberi hidayah, sebelumnya sama-sama tersesat. Sama-sama belum hijrah, sama-sama belum kenal agama dengan benar. Lalu yang satu dikasih hidayah oleh Allah. Kemudian dia berubah. Setelah dia berubah, dia ajak masyarakat untuk turut berubah. Yang satu masih bertahan dalam kesesatan, dan dia memusuhi temannya yang berubah ini. Sehingga yang dulunya teman, yang dulunya kawan, sekarang jadi lawan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadza matsalun darabahu Allah Ta'ala lil mu'min." Inilah perumpamaan yang Allah buat untuk orang yang beriman. Alladzi kana maita, yang dulu dia mati. Mati yang dimaksud di sini adalah ai fi dhalalatin. Dia tenggelam dalam kesesatan. Dia mati dalam arti dia tenggelam dalam penyimpangan. Dengan beragam kesesatannya. Kesesatan puncak itu apa, Pak? Kafir. Ketika dia belum menerima Islam, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Al-Qur'an. Kana halikan ha'ira. Dia dulu dalam kondisi tersesat, bingung, fa ahyahullah. Lalu Allah hidupkan dia. Ai ahya qalbahu bil iman. Allah hidupkan dia dengan dihidupkan hatinya diberi iman. Allah hidupkan hatinya dengan diberi iman, yaitu dikasih hidayah. Demikianlah perumpamaan antara orang yang dapat hidayah dan orang yang tidak dapat hidayah. Kama salil hayyi wal mayyit. Perbandingannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sebab orang yang sedang mendapatkan hidayah, maka dia manusia yang hidup. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut wahyu itu sebagai sumber kehidupan. Sebagai ruh. Allah sebut wahyu sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, roh dari ketetapan kami. Allah sebut wahyu sebagai roh karena apa? Sebab orang yang mendapatkan wahyu, hatinya akan jadi hidup. Karena orang yang dia mendapatkan hidayah, hatinya hidup. Berarti sebaliknya Pak, kalau orang itu dijauhkan dari hidayah, mati itu hati. Semakin jauh dari hidayah, semakin mati. Ada yang dapat hidayah, tapi tidak sepenuhnya. Sehingga dia muslim, tapi mungkin masih rajin berbuat maksiat. Disebut oleh Allah sebagai orang yang hatinya sakit. Wa amma fi qulubihim marad. Adapun orang yang hatinya ada penyakit. Makin banyak maksiat, makin banyak penyakitnya. Seperti kita ya. Orang hidup ini kan ada yang sehatnya, ada yang kondisi kesehatannya bagus, ada yang kondisi kesehatannya di bawahnya, ada yang dia sakit-sakitan, walaupun dia masih hidup, tapi nggak normal. Kenapa? Sakit-sakitan. Ada yang mati. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Hati hamba juga seperti itu. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit-sakitan, dan ada hati yang mati. Ahya qalbahu bil iman. Allah hidupkan hatinya dengan iman. Wahadahu lahu. Dan Allah berikan petunjuk kepadanya
untuk mau menerima iman. Wa waffaqahu li atba'i rusulih. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya littiba'i rusulih, untuk mengikuti para utusannya. Itulah orang mukmin yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selain dihidupkan oleh Allah sehingga dia dalam konteks sekarang mau berhijrah. Yang dulu sebelum dia hijrah, dia mungkin tenggelam dengan aneka perbuatan maksiat, komunitas orang-orang jahat, lingkungan yang dia jauh dari kebenaran. Lalu dia dikasih oleh Allah petunjuk, Allah hidupkan hatinya, terus dia berubah. Tapi tidak hanya itu, Allah kasih dia bonus. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Lalu Allah berikan kepadanya cahaya. Yang dengan cahaya itu, dia punya semangat untuk berbagi kepada orang lain. Yamshi bihi finnas. Lalu dia berjalan di tengah masyarakat untuk menebarkan cahaya itu. Maka berubahlah dia yang statusnya sebelumnya jadi orang saleh, sekarang dia jadi orang muslih. Muslih itu apa, Pak? Mengajak orang lain untuk jadi saleh. Mana yang lebih berat? Jadi orang saleh atau jadi orang muslih? Ya, jadi orang muslih. Sehingga dia punya pengalaman. Dulunya berada di area lingkungan jahiliyah, gelap gulita, tenggelam dalam aneka maksiat. Lalu diselamatkan oleh Allah, jadi hidup, selamat dia. Kemudian dia dikasih oleh Allah cahaya. Sekarang dia ngajak orang lain untuk memperbaiki dirinya. Tantangan akan datang lebih besar ketika dia jadi muslih. Kalau jadi orang soleh, dan hanya untuk soleh pribadi, mungkin dia tidak banyak bergesekan dengan orang lain. Tapi begitu dia jadi orang muslih, sekarang dia harus berhadapan dengan orang yang memusuhi orang ini. Makanya Nabi SAW, ketika beliau jadi Nabi, belum ada perintah untuk mendakwahkan apa yang Allah wahyukan kepada beliau, sehingga sifatnya memperbaiki diri, belum ada tantangan besar. Begitu Allah perintahkan untuk mendakwai keluarganya, mulailah ada tantangan dari anggota keluarga. Begitu Allah perintahkan untuk mendakwai kaumnya, tantangannya semakin besar. Sebab saat Nabi Muhammad SAW menjadi orang baik, beliau sudah dikenal jadi orang baik sebelum jadi Nabi. Maka Abu Sufyan pada saat ditanya oleh Heraklius, apakah kau punya pengalaman Muhammad itu berdusta sebelum dia jadi Nabi? Abu Sufyan bilang, la, tidak pernah. Padahal Abu Sufyan ketika itu sudah merencanakan, andaikan kalau aku tidak malu untuk berdusta, tak bohongi Heraklius. Tapi dia malu untuk berdusta. Sebab orang musyrikin, Quraisy ya, walaupun dia musyrik, tapi dia masih menjaga kehormatan dengan tidak mau berdusta. Tayyib. Sehingga ketika dia diberikan oleh Allah cahaya, lalu berjalan di tengah masyarakat, yahtadi bihi kaifa yasluk, maka dia ajak orang lain, aku dulu punya pengalaman seperti kamu. Aku dulu gelap kayak kamu. Sekarang alhamdulillah Allah kasih aku hidayah. Aneka komentar mungkin akan bermunculan. Jangan merasa bau surga. Jangan sok suci. Jangan mabuk agama. Oh, kamu terjangkiti bibit radikal. Apalagi, Pak? Hah? Apa? Ini ngapling surga, bau surga. Semua itu dirangkum dalam satu kata, Wahabi. Deretan ini katanya, udah lah, udah nggak usah pakai ini, pakai aja kata yang lebih ringkas, Wahabi dah. Sehingga dia pengen ngajak orang lain untuk selamat dari penyimpangan yang dulu dia lakukan. Tapi aneka gelar itu disematkan kepada dirinya. Maka kalau Anda disebut sok cuci, disebut sebagai ngapling surga dan seterusnya, karena mereka sudah nggak punya alasan untuk membela kesalahan. Orang ketika dia disalahkan, itu kan dalam kondisi nggak aman. Maka cara agar dia tetap terjaga keamanannya, membela kesalahannya. Kalau udah nggak punya alasan, dia lemparkan tuduhan kepada yang menyalahkan. Ada satu pengalaman ya. Ini pengalaman pribadi, Pak. Waktu itu kami lagi pulang dari masjid bersama 3 orang. Masjid Nabawi. Pulang ke hotel. Di jalan ketemu ada 3 orang juga. Nah, 1 orang ini potongannya kozak. Tahu kozak, Pak?
gundul, ya, gundul sebagian, terus belakangnya itu panjang sampai bisa dikucir. Depannya gundul pelontos, Pak. Kemudian saya coba untuk membuka pembicaraan. Boleh saya bicara dengan Bapak? Ada apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang qaza. Qaza itu apa? Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Makdek dia. Kamu dari mana? Saya dari Jogja. Bau surga kamu. Kamu ahli surga ya? Amin. Ini doa musafir. Semoga mustajab. Dan lumrahnya orang seperti itu. Jadi saat dia disudutkan dalam diingatkan dari kesalahan, dan dia nggak punya alasan untuk membela, maka satu-satunya cara yang dia gunakan adalah melempar orang lain dengan tuduhan. Saya tidak mengatakan kalau saya adalah ahli surga yang ngapling surga. Cuman kita ingatkan kesalahan yang dia alami. Dan saat kau salah, seharusnya kau sadar diri ketika diingetin. Tapi ketika nggak mau, ya itu urusan kamu. Pada saat Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kepada umatnya untuk meninggalkan praktek yang sangat menjijikkan. Ya. Karena jamaah ya, LGBT puncak itu ada di zaman Nabi Lut. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka praktek hubungan seksual sesama jenis itu di keramaian, Pak. Jadi kalau sekarang kan masih sembunyi-sembunyi. Sekarang ya, masih sembunyi-sembunyi di dalam kamar, nggak kelihatan orang. Dulu itu di keramaian. Wa ta'tuna fi nadikum, kalian mendatangi praktek itu fi nadikum, di keramaian kalian. Al-munkar, praktek kemungkaran itu. Hubungan badan dengan sama jenis yang mungkin auratnya kelihatan di tempat keramaian. Dan itu parahnya kaum Sodom. Ini LGBT kalau dibiarin aja, Pak. Kalau nggak diingetin, lama-lama jadi kayak gitu, Pak. Jadi mungkin mereka sambil disco gitu ya, sambil joget di tempat umum, mungkin ada konser, mungkin dalam kondisi yang sama mereka berhubungan badan dengan sama jenis di keramaian. Maka kita tahan sebisa mungkin. Kalau sekarang mereka sedang memperjuangkan untuk mendapatkan legalitas negara, maka kita lawan. Nggak benar kayak gitu. Terus mereka beralasan, ini kan makhluk Tuhan. Ya semuanya juga makhluk Tuhan. Iblis juga makhluk Tuhan. Tapi bagaimana cara kita menyikapi praktek seperti ini? Kalau ada orang yang mengalami penyimpangan seksual, Pak, dia ini Pak, mimpinya saja sama lelaki, Pak. Mimpinya saja sama lelaki. Dan dia nggak punya ketertarikan dengan lawan jenis. Justru syahwatnya naik kalau pas lagi sholat jamaah itu, Pak. Merapatkan soft itu. Senggolan sama sebelahnya. Apalagi kalau sebelahnya badannya agak gagah itu, Pak. Dia senggolan tuh, syahwatnya naik. Ini testimoni, Pak, yang saya pernah dengar. Dari sebagian di antara mereka. Ya saya akui ada orang yang mengalami kelainan mental. Masalahnya, kau akui nggak kalau itu penyakit? Kalau dia belum mengakui kalau itu penyakit, nggak bakalan ada upaya untuk menyembuhkan. Tapi kalau dia sudah mengakui, ya saya sadar ini penyakit. Saya pingin sembuh. Sehingga seharusnya kalau dia sadar itu penyakit, ini nggak normal. Kau sembuhkan, jangan malah dirawati. Sehingga yang terjadi adalah dibela, dirawati, malah menular ke yang lain. Korban yang sebelumnya normal, jadi ikut melambai. Padahal Masya Allah, jumlah laki sama perempuan banyak mana, Pak? Hah? Banyak. Jumlah laki dan perempuan secara sensus banyak perempuan. Ditambah lagi yang laki jadi perempuan. Subhanallah, itu banyak sekali laporan dari Biro Jodoh ya. Masya Allah Pak Ustadz, yang daftar akhwat tuh banyak sekali. Kemarin saya dari Purbalingga ya, ada Biro Jodoh, kecil-kecilan itu ya. Akhwat yang daftar puluhan, ikhwan yang daftar cuma 3 orang. Masya Allah. Ini 3, ini suruh langsung milih 4 gitu aja, Pak. Udah dapat 12. Jadi, subhanallah. Kalau yang seperti ini dibiarkan, kehidupan manusia bisa rusak. Karena itu jamaah, pada saat Nabi Lut alaihissalam mengingatkan umatnya untuk meninggalkan penyimpangan tadi, mereka sudah tidak punya alasan untuk membela penyimpangan itu. Mau pakai alasan apa?
Ini sudah jelas salah. Akhirnya hanya satu kata yang mereka sampaikan. Akhriju ala lutim min qaryatikum. Innahum unasun yatatahharun. Usir Lot dan keluarganya dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka ini adalah sekelompok manusia yang sok suci. Jadi kalau ada orang yang selalu bilang sok suci, ini mengulang sejarah. Yang beda hanya pelakunya. Kalau dulu pernah dilakukan oleh kaum Sodom yang melakukan praktek LGBT itu, nah sekarang dilakukan oleh sekelompok orang yang mereka tidak mau menerima kebenaran, dan cara satu-satunya yang mereka gunakan adalah melemparkan tuduhan sok suci. Bapak kalau dikatakan sok suci mau enggak, Pak? Ya? Seharusnya bangga ya, daripada sok najis. Pilih mana, sok suci atau sok najis? Gak usah kemudian minder. Wah, aku kok dibilang sok, aku tidak merasa sok suci. Mengingatkan orang yang salah boleh enggak? Kita mengingatkan orang yang salah itu bukan caci maki, tapi mengajak dia untuk kembali kepada kebenaran. Sebab itu tugas semua mukmin atas mandat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara." Siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak mampu dengan hatinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika adhaful iman. Yang mengubah kemungkaran dengan hati ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tingkatan iman yang paling rendah. Wa dzalika adhaful iman, dan ini tingkatan iman yang paling lemah. Baik. Sehingga kalau ada kemungkaran dan orang itu menikmati kemungkaran itu. Bapak melihat ada orang melakukan kemungkaran dan Bapak menikmatinya. Berarti kalau menikmati kan tidak ada pengingkaran ya. Pengingkaran dalam hati itu berarti membenci, nggak suka, bukan menikmati. Pada saat ada kemungkaran yang Anda lihat dan Anda menikmati, ikut menyaksikan kemudian menikmati. Pertanyaannya, berarti masih punya iman enggak? Masih punya iman atau tidak? Masih punya iman enggak? Dipancing dengan hadiah, mau jawab ya. Ada yang bisa kasih jawaban? Apakah orang ini masih punya iman? Masih. Masih dari mana? Yang selemah-lemah iman tadi sudah nggak ada dalam dirinya. Apakah dia masih punya iman? Ya? Masih iman yang lemah. Iman lemah itu mengingkari dengan hati. Dia sudah nggak mengingkari dengan hati, tapi dia menikmati. Misalnya ya, ada orang pacaran dalam posisi sama-sama terbuka auratnya misalnya. Lalu Anda ada di dekat situ dan Anda menikmati. Yang laki-laki menikmati yang perempuan menikmati yang laki-laki. Misalnya sambil dilihatin terus. Kita tidak mengingkari. Kita menikmati. Melihat orang yang sedang maksiat dan kita menikmati maksiat itu. Apakah masih ada iman dalam hati? Tidak ada. Berarti keluar dari Islam. Hah? Baik, dia masih punya iman. Karena cabang iman itu banyak. Sehingga ada cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah satu cabang iman. Maka saat ada orang melihat kemungkaran dan dia menikmati kemungkaran itu, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, maka cabang iman amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu hilang. Kemudian nanti datang lagi, hilang, datang lagi. Tapi dia masih punya cabang iman salat, masih punya cabang iman puasa, masih punya cabang iman apa lagi, Pak? Cabang iman yang lain, syahadat dan seterusnya. Karena cabang iman itu jumlahnya banyak. Ada berapa cabang iman? Berapa? Ada berapa? 70 sekian cabang. Ada yang ngitung 79. 79 cabang. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan legalitas. Siapapun di antara umatnya yang melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu.
Jadi ketika Bapak misalnya melihat ada orang berbuat maksiat, terus Anda datang mengingatkan, orang itu kan nggak terima. Ini kan urusan saya. Ngapain kamu ngurusi pribadi saya? Ya memang perbuatanmu urusan kamu, tapi maksiatmu urusan aku. Karena kita semuanya punya kepentingan dengan keberadaan maksiat yang ada di masyarakat. Sebab kalau maksiat ini dibiarkan, lama-lama akan menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Sehingga kalau tatanan sosialnya sudah rusak, hidup ini akan terasa menjadi sangat tidak nyaman. Ya Bapak bisa bayangkan ya, kalau ada orang yang tinggal di sebuah daerah, dan daerah itu dikesankan buruk oleh masyarakat. Sehingga orang kalau datang ke daerah ini, kalau nggak judi, mabuk, zina. Siapapun yang datang ke situ rata-rata demikian. Orang yang datang ke situ gimana Pak? Mungkin di suudzon sama orang lain mungkin akan suudzon kepada dia, oh dia mau melakukannya. Karena daerah ini sudah rusak namanya. Di Jogja misalnya ya, ada satu jalan namanya Pasar Kembang. Ada bapak-bapak pakai sepatu, pakai baju rapi, ditanya sama istrinya, mau kemana? Pasar Kembang. Kesannya apa? Oh, dia mau ke stasiun. Nah, pintu stasiun Jogja itu ada di jalan Pasar Kembang. Tapi kanan kirinya terkenal dengan adanya beberapa tempat menginap yang menyediakan seperti itu. Ma'ruf. Jadinya hancur dan hilang nama kampung ini. Maka jamaah, kalau kita ingin memiliki lingkungan yang berwibawa, terjaga kehormatannya, Anda jaga amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau lingkungan itu mau berbuat maksiat, bebas. Bludas-bludus, arep ngelakoni apa wes silahkan ya. Yang mau mendem silahkan, adu ayam silahkan, mau mabuk, mau judi silahkan, mau zina tidak ada yang mengingkari. Kira-kira gimana? Wibawa masyarakat akan hilang. Wibawa masyarakat akan hilang. Karena di masyarakat itu aneka perbuatan maksiat dibiarkan tanpa ada pengingkaran. Ada satu apartemen ya, di Jakarta, termasuk apartemen tua dan besar. Di apartemen ini pokoknya kalau sudah jam 3 ke atas, itu banyak sekali orang yang tiduran di pinggir-pinggir jalan dalam kondisi mabuk. Mabuk kemudian dia nggak kuat masuk karena sudah saking telernya tergeletak di situ. Nanti kira-kira jam 7 dia baru pergi, baru sadar. Jadi pulang dari klub-klub malam itu sekitar jam 2, jam setengah 3, laki perempuan. Ya Bapak nggak usah tanya seperti apa pakaiannya. Tapi mereka tergeletak di banyak tempat. Ada yang kadang nyabu di sekitar situ. Alhamdulillah takmir masjid ini punya program. Ini kalau dibiarkan terus, nanti lama-lama apartemen ini akan jadi pusatnya kegiatan seperti ini. Akan mengotori nama baik apartemen. Sehingga dia pasang kampanye di mana-mana. Dalam bentuk poster yang ditempel di sini, tak poster. Akhirnya dari banyaknya poster yang isinya peringatan-peringatan tadi, mereka mulai malu satu demi satu. Ketika mereka sudah mulai malu, kebiasaan itu hilang. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menjaga kehormatan dan wibawa sebuah lingkungan dengan cara apa? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bisa dengan dua cara. Satu, dengan hadirnya tokoh masyarakat yang sensitif dengan itu. Ketika ada tokoh masyarakat yang sensitif dengan itu, maka nanti masyarakatnya jadi takut untuk berbuat maksiat. Mau maksiat di sini, oh di situ ada kiai A, ada kiai B, ada ustadz C, ada pondok X, ada pondok Z. Sehingga kalau mau berbuat maksiat, takut. Atau yang kedua, kalau tokoh yang besar seperti ini Anda nggak punya, Anda bisa buat komunitas. Dengan kerjasama antar sama komunitas, atau sekelompok pemuda misalnya yang peduli dengan itu. Nanti dia kampanyekan di mana-mana. Lingkungan ini bersih dari miras. Lingkungan ini tidak ada judi, tidak ada ini, tidak ada ini. Sehingga nanti dijaga bareng-bareng. Maka lama-lama lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang berwibawa.
Allah kasih contoh bagaimana Madinah yang dulu mati. Bukan kota bersejarah, bernama Yathrib. Begitu kedatangan Nabi SAW, lalu Madinah menjadi apa? Al-Munawwarah, kota yang diterangi. Disebut oleh Nabi SAW sebagai Ma'rizul Iman, sebagai tempat persembunyian iman. Sehingga orang mukmin ketika di Madinah nyaman, karena disitulah iman. Sama seperti misalnya ya, ada seorang ustadz yang tinggal di sebuah kampung, dan ada banyak masjid di sekitar kampung itu yang diisi kajian oleh sang ustadz. Banyak dari luar kota pengen pindah ke situ. Saya pengen tinggal di sini, biar nanti bisa ikut banyak kajian di situ. Sehingga orang yang punya iman merasa betah di sana. Maka kampung itu menjadi Ma'rizul Iman, tempat persembunyian iman. Bisa nggak seperti itu kita suasanakan Pak di banyak tempat Pak? Ya, di Jogja itu ada namanya Kampung Pogung Pak. Pogung ini itu padukuan ya, dekat banget dengan UGM. Itu yang mepet dengan UGM. Yang saya tahu nggak ada ustadz yang tinggal di situ. Ya ada dai-dai yang ngisi masyarakat, tapi dengan jumlah jamaah yang kecil. Tapi kalau yang sudah punya medsos dan seterusnya, nggak ada yang tinggal di situ. Cuman banyak para asatidzah yang datang ke sana, karena di situ pusat kegiatan mahasiswa. Mahasiswa mereka nggak punya asrama, tapi mereka hanya nyewa satu rumah untuk kos bareng, lalu kajiannya di masjid-masjid. Masya Allah. Dulu daerah ini termasuk pusat kristenisasi. Dan banyak yang berwarna merah. Sekarang berwarna putih. Masyarakatnya ikut bergabung. Dan beberapa jamaah yang sudah umur 70-an punya banyak tato di badannya. Ini kan berarti dulu mantan ya. Yang dulu mungkin preman dan seterusnya. Sekarang beliau sudah sadar di usia 70-an. Beliau mendekat untuk menjadi orang soleh. Alhamdulillah, dengan komunitas yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih berwibawa. Sehingga orang ketika tanya, di mana kajian kalau di Jogja? Arahnya Pogung. Ya, ada banyak masjid di situ, dan mau pilih mana? Di sini ada kajian Ustadz A, kajian Ustadz B, berdekatan, dan sama-sama ramai. Walhamdulillah. Tayyib. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya bagi mukmin. Sehingga ketika seorang mukmin itu punya cahaya, maka dia nanti punya semangat untuk berdakwah. Dan satu hal yang perlu Anda ingat. Keberadaan manusia yang berada di jalan dakwah, keberadaan, saya ulangi ya, keberadaan orang yang menegakkan kebenaran, itu dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Dalam arti apa? Di setiap zaman selalu ada orang yang menyuarakan kebenaran. Seperti yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun." Akan selalu ada sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka menampakkan kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah di akhir zaman, wa hum zahirun, dan mereka selalu istiqomah menampakkan kebenaran. Perhatikan kalimatnya, akan senantiasa ada sekelompok orang. Berarti dari generasi ke generasi, sekelompok ini tidak pernah hilang. Ganti generasi, ada kelompok baru lagi. Ganti generasi, ada yang baru lagi. Terus seperti itu. Perjalanan hidup manusia yang demikian panjang, iman itu tidak pernah hilang. Wa fi riwayatin li Muslim. Dalam riwayat Muslim, ada tambahan. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Akan senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka istiqamah menegakkan ketetapan Allah. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Orang yang tidak mendukung mereka, khadhala itu artinya nggak berpihak. Ada khadhala, ada khalafa.
yang tidak berpihak kepada mereka maupun yang memusuhi mereka, la yadurruhum, sama sekali tidak membahayakan keberadaan mereka. Jadi walaupun sekelompok ini kecil, satu kampung atau bahkan satu negara tidak ada yang berpihak kepada orang ini, kelompok ini tidak bakalan hilang karena dijaga oleh Allah. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Sampai datang ketetapan Allah, yaitu akhir zaman, kiamat, dan mereka tetap menampakkan kebenaran di tengah masyarakat. Baik. Artinya apa, Pak? Keberadaan kelompok orang yang selalu mendakwahkan kebenaran, berkomitmen menjaga kebenaran, ini sifatnya maksum. Keberadaannya maksum. Saya ulangi, keberadaannya maksum. Walaupun secara individunya tidak maksum. Mereka bukan nabi. Tapi kelompok ini keberadaannya selalu dijaga oleh Allah. Sehingga generasi ini, kelompok ini ada. Generasi berikutnya, kelompok ini ada. Generasi berikutnya, kelompok ini ada. Lalu siapa yang ada di situ? Orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga kalau Bapak nggak mau, pasti akan Allah carikan orang lain. Aku keberatan untuk bergabung dengan komunitas. Kau keberatan juga nggak apa-apa. Allah nggak butuh kamu. Sebab dakwah tidak butuh kita. Tapi kita yang butuh dakwah. Maka siapapun yang punya peran dalam dakwah ini, baik peran pendidikan, mengajar, atau peran dukungan moral, atau peran dukungan dana, atau peran yang lainnya, jangan pernah merasa aku telah berjasa bagi dakwah. La ilaha illallah. Allah tidak butuh kamu. Kalaupun kamu tidak ikut nyumbang, Allah pasti datangkan orang lain yang akan nyumbang. Karena ini pasti akan selalu ada. Dari situlah Anda bisa membuat satu ilustrasi, Pak. Kerja dakwah ini seperti peluang untuk bisa mendapatkan gaji besar. Anggaplah sebuah perusahaan. Nah, yang terpilih untuk jadi karyawannya hanya orang tertentu yang diterima oleh Allah untuk jadi karyawan. Baik. Di Purwokerto, Pak, ada sebuah perusahaan, gaji bulanannya 1,5 M. Anda daftar enggak? Ya? Gaji bulanannya 1,5 M. 1,5 meter. Anda daftar enggak? Dengan gaji besar tadi? Daftar. Persaingannya saya yakin semua orang pasti akan daftar. Sehingga persaingannya Masya Allah, Pak. Karena yang daftar banyak. Jadi kan dipilih yang terbaik. Akan dipilih yang terbaik. Itulah ilustrasi yang diberikan Nabi SAW. Innallaha idza ahabba qauman ista'malahum. Kalau Allah mencintai sekelompok masyarakat tertentu, ista'malahum, Allah akan mempekerjakan mereka. Sehingga orang yang muslih tadi, yang dia setelah saleh kemudian muslih, ini seperti dipekerjakan oleh Allah. Gajinya berapa, Pak? Nggak bisa diukur dengan dunia seisinya. Gajinya tidak bisa diukur dengan dunia seisinya. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa kaifa isti'maluhum? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah Ta'ala mempekerjakan mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayyuwaffiqahu li'amalin salih qabla mautih. Allah kasih taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia mati. Sehingga dia dikasih oleh Allah kesempatan untuk menambah amal, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan kebaikan, kesempatan untuk berdakwah, di saat orang lain mereka jauh dari hal ini, tapi dia dikasih petunjuk oleh Allah untuk bergerak di situ. Sehingga yang terpilih di jalan dakwah adalah manusia pilihan. Siapa yang milih? Allah. Karena kalaupun misalnya ada orang yang nggak suka, ya sudah nggak suka, silahkan nggak suka. Allah nggak butuh kamu. Sebab dakwah tidak butuh manusia. Dakwah ini akan selalu ada. Yang mengajarkan kebenaran akan selalu ada. Baik orang itu mau dukung atau tidak. Allah pasti akan pilih sekelompok manusia yang akan bergerak di sana. Wallahu a'lam. Kita sampai jam berapa?
Jam 6 sama tanya jawab. Baik, kurang 5 menit. Bisa lebih. Atas penawaran. Baik, mungkin sampai di sini untuk pengantarnya. Semoga menyemangati saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut terlibat di jalan dakwah. Apa resikonya, Pak? Anda jarang pulang. Sehingga yang ibu-ibu resikonya apa kalau suaminya bekerja di jalan dakwah? Harus sabar. Suaminya kok hilang terus. Pulang. Dari mana aja? Di jalan dakwah. Padahal aslinya mancing. Ini dia nggak jujur kalau jawab. Wallahu a'lam. Ayo. Work. Keniko. Ijan aku. Tarik teratu saja terdekat simna itu ke pokok. Itu bodinya. Pinajua miti anandana. Baya. Tak benar macam. Insyaallah di sini banyak para asatidzah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Então, tocando tudo bem, ya putara. Tapi di cara nawanis, bahwa seperti saya harus di kapal tegur, kayak niatkan yuk, tak apa, tapi produk tak. Masya Allah. Seperti nolak dari yang kelima, kita baca, kita membaca tadi setelah ini jalur saya, yang saya mengatakan poster kecil kait asal produk kemudian contohnya saya tidak mau kerjakan contoh gambar warna-warninya dan tidak ada ada tanpa kemudian kami menyandarkan atau meletakkan tasdian atau letak parts di seri pada program lain mungkin yang tidak terlibat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail dari mana? Purwokerto. Saya dari Jogja. Baik. Apakah memungkinkan bagi orang yang punya profesi tertentu untuk turut berdakwah? Berdakwah tidak harus menyampaikan secara utuh keseluruhan ya. Misalnya bahas fikih, sholat utuh, tidak harus. Sehingga 1-2 poin yang Anda sampaikan kepada masyarakat, yang itu ada dasarnya, misalnya larangan koza, atau larangan nyukur jenggot, atau larangan nyemir dengan warna hitam, yang biasa dilakukan oleh tukang cukur tadi ya. Apa saja biasanya Pak yang potensi pelanggarannya Pak? Cukur koza, kemudian semir hitam, musik, hiburan musik gak karu-karuan. Kemudian aneka gambar, lalu cukur jenggot, dan seterusnya. Kan ada juga ya, dia melayani cukur jenggot. Jadi yang kayak gini, Anda sampaikan kepada mereka pesan-pesan itu. Lalu setiap pelanggan yang datang, bahkan kemudian Anda setelkan kajian, biar dia juga turut mendengarkan kajian. Alhamdulillah kalau masih laku, lanjutkan. Masih laku Pak? Masya Allah. Karena mungkin untuk anak-anak remaja yang SMA ya, pengen potongan rambut ini, kozak semua itu. Dan Anda tidak melayani, ya mungkin dia akan pergi cari tukang cukur yang lain. Dan kita berharap semoga tukang cukur yang lain juga bisa meniru seperti prinsip beliau, menghindari aneka pelanggaran dalam masalah cukuran rambut. Jadi ya, yang Bapak lakukan ya, insya Allah sudah benar, tinggal dipertahankan. Dan nanti silakan buka cabang yang lain. Cukur syariah. Ada nggak? Barbershop syariah. Ikut-ikutan kayak yang lain Pak. Ada bank syariah, hotel syariah, barbershop syariah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dan barangkali dari Umahat ada yang ingin bertanya bisa lewat kertas ya, dibantu panitia mungkin. Silakan, ada lagi? Ya, silakan Bung Tobo. Hanya kapai aji gitu. Buatan maka cara siksa mungkin kaki cipta mereka pelaku LGBT itu melakukan
Karena tapaan berkota bentaran sahabat is tak tadi mana cap si kami kat Iya. Iya. Barakallahu fikum. Jadi memang LGBT ini proyek liberal internasional ya. Sehingga beberapa pemilik medsos, Google sendiri juga mendukung, Facebook mendukung, Instagram mendukung nggak? Mendukung juga ya, sama ya. Instagram sama Facebook satu perusahaan ya. Bapak kalau membuat postingan tulisannya contoh banget LGBT, ya langsung hilang gitu aja. Sehingga kalau kita bikin video bahas LGBT di ban sama YouTube, hilang. Karena mereka nggak suka. Ini nggak tahu nanti kan kita nyinggung LGBT ya. Tapi kan nyelip di dalam. Dan mereka sudah punya mesin untuk nge-track. Oh ini ada kata-kata LGBT. Nah, tiba-tiba langsung hilang video itu. Karena mereka pendukung itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ateis, pendukung LGBT. Nah, kemudian kalau cara kita mengingkari gimana? Kalau mungkin di tempat umum seperti ini, barangkali nggak begitu kelihatan. Apakah sebatas pegangan sama jenis itu masuk LGBT? Nah, salaman juga sama jenis ya. Belum tentu ya. Tapi kalau ada tanda-tanda kemesraan, misalnya laki-laki ngelendot dengan laki-laki yang lain, ya, megang-megang, ya, mungkin akan kelihatan. Tapi kalau sebatas salaman, ini bukan praktek LGBT. Ada satu kegiatan yang pernah dilakukan Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW itu pernah tidur di pangkuan Hudzaifah. Nah, ini kalau ditiru kan mencurigakan. Pernah kita mau bikin video, ya, video kayak gini. Beliau tidur di pangkuan Hudzaifah, kepala beliau di pangkuan Hudzaifah. Lalu beliau mendapatkan wahyu, kata Hudzaifah. Tiba-tiba kepala Nabi SAW berat sekali, semakin berat saat beliau mendapatkan wahyu. Tapi ketika itu tidak ada kecurigaan sedemikian. Loh, kok Nabi SAW tidur di pangkuan lelaki kan? Kalau sekarang kan mungkin dicurigai yang macam-macam tadi. Padahal Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya kadang beliau melakukan seperti itu karena keakraban mereka. Intinya mungkin kalau di tempat terbuka seperti ini mereka nggak menampakkan identitas. Alhamdulillah LGBT di Indonesia masih malu untuk ketahuan. Sehingga ketika dia adalah seorang boti ya, dia kan merahasiakan, jangan sampai ketahuan. Tapi kalau bapak lihat, ya dinasihati. Ini penyimpangan, tidak boleh. Meskipun agak beresiko ya, karena kadang mereka emosinya itu melebihi preman. Ya perlu juga ada siaga di area itu. Tapi kita sampaikan ya. Satu hal yang ingin kita sampaikan, wahai para LGBT ini kan online ya. Sadari kalau itu adalah kelainan. Dan kalau itu kelainan, seharusnya disembuhkan. Jangan malah dirawati. Karena kalau kelainan kok dirawati, selamanya dia tidak akan bisa sembuh. Sehingga kalau Anda sadar itu kelainan, seharusnya sedih. Akhirnya dia nggak berselera dengan lawan jenis. Istrinya nggak pernah disentuh. Bahkan sudah menikah bertahun-tahun, istrinya masih perawan. Karena dia nggak punya selera dengan istrinya. Tapi sama orang lain, sama lelaki, dia bisa tegang. Sama selain laki-laki, sama perempuan, dia tidak bisa tegang. Ini kan kelainan. Nah kalau kelainan seperti ini, jangan dipertahankan. Seharusnya kau sembuhkan. Tentang bagaimana cara menyembuhkannya, ya mungkin psikolog lebih ngerti ya. Seorang psikiater lebih paham tentang bagaimana metodologi untuk menyembuhkan itu. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih Ustaz. Terjawab ya Ustaz Tomo ya. Jadi jika ada tanda-tanda kemesraan ya belum tentu pegangan tangan itu langsung begitu ya. Baik, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita. Yang dari itu kemesraan enggak? Oh bukan ya. Hah? Gandengan tangan di mana? Hah? Di jalan ya. Di jalan. Sambil di jalan gandengan tangan. Laki dengan laki itu gimana Ustaz? Diperjelas. Gimana cara menilainya? Saya enggak tahu. Hah? Kalau meremas-remas gitu. Cara jalannya mungkin. Kalau misalnya begini Pak. Nah, jadinya bahu-membahu. Kalau pundaknya dipegangi gini, apakah termasuk? Hah? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Sehingga kadang orang berfoto kemudian bahu-membahu ya.
tangannya ditaruh di bahu temennya. Apakah itu indikator LGBT? Belum tentu. Makanya kita nggak bisa melihat secara langsung. Ya. Karena terkadang bisa jadi dia ini boti ya, ikut sholat jamaah, saat berdampingan itu syahwatnya naik. Syahwatnya naik. Jadi begitu dia kesentuh pundaknya dengan pundak kanan kirinya, itu seperti Anda menyentuh pundak lawan jenis. Syahwatnya bisa naik. Apalagi kalau pepet-pepetan berdesak-desakan. Itu syahwat bisa naik. Makanya mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau Anda tahu, Anda melihat, silahkan diingkari. Sehingga kalau ada temannya misalnya foto bareng kayak gini, jangan langsung, oh LGBT itu. Nanti malah bikin kisruh yang kedua. Baik, silahkan. Ya baik, selanjutnya pertanyaan juga Ustadz. Ada beberapa ponpes, pondok pesantren ya, memakai bank konvensional, bahkan seakan seperti agen karena untuk penggajian transfer mesti pakai bank, bukan syariah. Jadi banknya bukan syariah, mungkin untuk keperluan memudahkan gitu Ustadz pembayaran, tapi banknya di bank konven. Itu bagaimana ya Ustadz? Gimana? Ada beberapa apa tuh? Pondok pesantren, Pondok memakai bank pesantren konvensional. yang menggunakan bank konvensional sebagai alat untuk lalu lintas uang. Boleh ya? Karena untuk saat ini ya, payment gateway yang paling mudah dan aman sementara adalah bank. Tinggal klik-klik sudah sampai. Makanya bank ini lembaga sekuritas, disebut lembaga sekuritas karena dia dianggap sementara ini paling aman. Menggunakan jalur ini atau fasilitas ini untuk jalur lalu lintas uang tidak ada masalah. Nanti banknya minta admin Pak, ya itu haknya bank karena dia sudah memberikan jasa, maka dia berhak untuk apa? Untuk mendapatkan bayaran. Karena itu yang kita pahami, anggaplah misalnya bank ini adalah bank ribawi, lalu Anda memanfaatkan jasa bank ribawi itu, berarti sama dengan orang yang bertransaksi dengan tukang maksiat, tapi transaksinya mubah. Misalnya, Bapak pijit yang mijiti Yahudi, boleh enggak? Hah? Boleh, kenapa boleh? Karena ini muamalah duniawi, atau Anda transaksi menggunakan jasanya Yahudi, boleh? Boleh, karena ini murni muamalah. Kita anti Yahudi, tapi bermuamalah dengan Yahudi diizinkan, ya silakan bermuamalah dengan Yahudi. Wallahu a'lam. Ya, jadi tidak masalah jika hanya untuk lalu lintas keuangan ya Ustadz ya. Hanya untuk lalu lintas uang, dan kalau itu ada bunganya, maka pindahkan ke rekening yang tidak ada bunganya. Ada dua cara. Satu, menggunakan produk wadiah bank syariah. Itu nggak ada bunganya. Cara yang kedua, Anda minta bunganya dinolkan. Sebagian bank konven menerima itu. Atas permintaan nasabah, kemudian di klausul keberadaan bunga tadi dihilangkan. Maka nanti tabungan Anda kena biaya admin tiap bulan, tapi tidak ada penambahan bunga. Baik, mungkin perlu dikomunikasikan ke pihak perbankannya begitu ya, untuk di request seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, Pak Kiri paling depan, monggo. Bagaimana cara menegur? Jadi di daerah saya kan, tetangga saya lama sering dengar musik. Tetangganya sering nyetel musik kenceng-kenceng. Pak Kiri musik 17-an nih. Jadi saya bingung alasannya apa ya? Apa NUI juga mengharapkan saya jauh alasannya begitu. Ya. Pertama begini ya, karakter orang Indonesia ini terkadang lebih tidak peduli dibandingkan orang yang lain. Karena kita belum bisa belajar disiplin dengan baik. Jadi kayak perokok gitu Pak. Perokok di tempat umum yang ganggu orang lain, ketika diingatkan, dia nggak terima. Jadi ini kan tempat umum. Sehingga siapapun bebas. Beda kalau seperti di Jepang, di Korea, di negara-negara yang maju. Ngerokok itu tidak boleh di tempat umum. Bahkan di Malaysia pun tidak boleh. Sehingga di Malaysia, kalau mau ngerokok, harus berjarak sekian belas meter dari tempat yang di situ ada banyak orang. Mereka dibatasi ruangnya. Sama juga misalnya musik. Di setel kenceng-kenceng suaranya gede. Ini kan hak saya, ini tape saya kok. Ini rumah saya. Ya rumah kamu, tapi suaramu keluar itu ganggu tetanggamu. Anek kue yang tengah sawah ya sakarepmu.
Tapi ini di tengah perkampungan, nyetel musik kenceng, bahkan sampai sound horeg gitu. Itu bikin getar gitu. Di Purwokerto ada nggak sound horeg? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kabupaten, nggak usah mana ya. Sih kita sebutkan aja. Kalau saya nyebut Malang kan nggak enak ya. Itu jadi program masyarakat. Lalu ya itu sound horeg-nya itu. Kalau sound horeg mau lewat Pak, kok ada pagar itu. Pagarnya yang diambruk nih Pak. Bukan sound horeg yang diciutkan ya. Pagarnya yang dimbruk nih. Masya Allah. Demi sound horeg. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Semoga tidak ada. Tolong dipertahankan Pak. Kalau sudah ada seperti itu, kejahatan lebih nggak karu-karuan. Karena orang mendolimi orang lain di tengah suara besar yang nggak mutu gitu. Suara musik yang kenceng. Anggaplah misalnya ini kan musik saya ya. Tapi kamu jangan ganggu tetangganya. Sehingga mungkin upaya yang bisa Bapak lakukan ya minimal suaranya ojo sampai metu. Sehingga pakai headset. Sak kenceng-kencengnya rapopo. Atau ya cukup hanya di dalam rumah kamu aja yang dengar. Orang lain jangan dipaksa untuk mendengar. Nah kadang kan dia masih nggak terima. Kalau masih nggak terima kayak gitu ya nanti Bapak bisa laporkan ke kepala lingkungan ya. RT, RW atau kelurahan biar seperti ini bisa ditertibkan. Wallahu a'lam. Ya, terjawab ya Pak Heri. Baik, mungkin 3 pertanyaan lagi. Oke, silakan. Langsung ke intinya aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan RSB ini Pak, itu kan terlihat namanya kita sudah tahu ini pasangan LGBT namanya nih. Terus pada saat kita jadi imam, terus mereka ikut sholat, padahal orang yang seperti ini mesti mengganggu atau membuat risik jamaah yang lain. Apa yang harus kita lakukan sebagai imam Pak? Membuat risih jamaah yang lain. Karena jamaah yang lain tahu dia LGBT. Ya, karena dia sudah menatakan seperti itu di lingkungan. Melambai. Iya, ya melambai ya seperti itu. Iya. Ada yang melambai, tapi dia masih bisa disembuhkan. Jadi arti orientasinya tetap lawan jenis. Cuman cara dia bicara melambai, cara dia bergerak melambai. Tapi orientasi dia, syahwat dia masih ke lawan jenis. Saya punya tetangga seperti itu. Dan dia punya anak. Dia punya istri, punya anak. Tapi melambai. Melambai gayanya. Ada yang orangnya keker, gagah, ya. Kalau ngomong biasa, tapi syahwatnya ke sesama jenis. Ini yang lebih berbahaya, Pak. Dia nggak doyan dengan lawan jenis. Doyannya dengan sesama jenis. Nah, kalau yang seperti Bapak ceritakan, sekiranya dia punya keluarga, punya istri, bahkan bisa punya anak, berarti kan dia bisa punya ketertarikan dengan lawan jenis. Ini kalau dempet dengan lelaki yang lain, tidak ada masalah. Ya saling pengertian saja. Beliau ini lagi punya masalah, ya. Sehingga ada kelainan mental pada diri beliau. Seperti yang kita lihat, sebagaimana ada orang misalnya punya kelainan mental yang lain. Ada anak, apa misalnya, berkebutuhan khusus. Sampai dewasa, dia belum sembuh. Ikut sholat jamaah, diusir enggak? Hah? Tidak. Tapi kita toleransi. Kalaupun misalnya, tapi sholatnya nggak benar ya Pak. Kadang rukuknya nggak benar, sujudnya nggak benar. Ya karena dia kelainan. Anda taruh di ujung soft. Mungkin itu lebih aman, biar tidak memutus soft. Itu pun kalau kita memastikan sholatnya batal. Tapi kalau sholatnya nggak sampai batal, dia boleh di semua soft. Wallahu a'lam. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendakwahi keluarga sendiri? Karena jika dakwah kepada orang lain kan resikonya tidak terlalu besar daripada dakwah dengan keluarga sendiri, Ustaz. Di mana itu kan ada hubungan yang harus terus dijaga, sementara kita juga harus mendakwahi keluarga, begitu Ustaz. Resikonya mungkin yang akan dijauhi keluarga sendiri. Itu gimana tipsnya, triknya Ustaz? Ya. Disinilah kita bisa tahu ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi. Padahal resiko seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, kalau mendakwai keluarga sendiri nanti dimusuhi. Jadinya kita memutus silaturahmi. Padahal bukan memutus silaturahmi. Dianya yang nggak terima,
Kemudian dia memutus silaturahmi. Abu Lahab itu siapa, Pak? Hah? Paman Nabi SAW. Abu Lahab memusuhi Rasulullah SAW. Kemanapun beliau berdakwah, Abu Lahab di belakangnya. Setelah Nabi SAW memberikan penjelasan, giliran Abu Lahab, jangan kalian percaya keponakanku ini. Sehingga orang lain komentar, pamannya sendiri saja mengingkari kok. Pamannya sendiri saja mengingkari. Gimana kita bisa percaya? Dia pembohong, udah selesai. Akhirnya orang ini menjadi penghalang terkuat dakwah Nabi SAW ketika itu. Maka satu-satunya orang kafir di antara keluarga atau bahkan di antara orang musyrikin yang disebutkan namanya Abu Lahab, nggak ada yang lain. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ya? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa nama sahabat? Cuman satu sahabat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Zaid. Zaid bin Haritha. Baik, kita kasih buku belajar rukun iman. Titip. Ada di surat Al-Ahzab. Satu-satunya orang Quraisy yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, Abu Lahab. Orang musyrikin yang disebutkan dalam Quran hanya Abu Lahab. Ya? Sehingga Rasulullah SAW itu tidak punya pertimbangan pekewuh kayak kita ya. Aku nggak enak kalau mau menyampaikan, nggak enak maju mundur. Allah perintahkan sebuah wahyu, sampaikan. Ya Allah, aku nggak enak ya Allah. Pekewuh aku. Kalau nabinya orang Jawa ya rasido jadi nabi. Pekewuh, ya Pak. Pekewuh akhirnya mau maju mundur, mau nyampein maju mundur. Karena itu manusia diamnya bisa jadi dalil, itulah Rasulullah SAW. Kalau kita kan diamnya kita nggak bisa jadi dalil. Anda melakukan sebuah kesalahan di depan kiai tertentu. Oh Pak Kiai diam saja itu. Apakah itu jadi dalil kalau itu boleh? Beliau diam saja. Ada banyak pertimbangan. Oh kenapa beliau diam saja? Bisa jadi mau ngingetin nggak enak, pekewu dan seterusnya. Maka manusia zaman sekarang diamnya tidak bisa jadi dalil. Beda dengan Rasulullah SAW dan sebagian sahabat juga seperti itu. Karena mereka adalah manusia yang sangat sensitif dengan kesalahan. Mereka tidak boleh diam kalau melihat kesalahan. Nah kita, karena mungkin masih banyak pertimbangan. Kemarin saya di depan Ustadz kayak gini, beliau diam saja. Apakah terus kemudian itu jadi dalil boleh? Tidak. Karena diamnya Ustadz banyak pertimbangan. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya silakan. Ustaz yang izin bertanya, di kampung kami masih banyak yang memiliki salon atau speaker yang besar-besar itu kayak sound horeg dan hampir setiap hari itu di style kenceng-kenceng, kadang-kadang terganggu, tapi kadang-kadang karena mungkin lemahnya iman tergoda juga kan. Itu mau nanya saya gimana, kadang-kadang kalau udah ya apa karena udah pusing gitu akhirnya ikut nyetel radio kayak misalnya radio yang muslim insanin kalau kenceng-kenceng itu gimana Ted? Tapi salonnya jauh lebih kenceng, tapi di rumah Budina di kedengarannya radio sendiri. Iya, Masya Allah. Jadi salon yang kenceng di masyarakat kita tadi. Ini jalur ketertiban lingkungan sebenarnya. Sehingga Bapak bisa laporkan ke kelurahan atau ke kepala lingkungan, ke Pak Dukuh, minta tolong kalau seperti ini ditertibkan. Karena ini ganggu yang lain. Jadi jangan ikut bersaing ya. Sehingga ini lagu kenceng, yang sini murotal kenceng. Nggak jadi ini kayak toko kaset. Sehingga ini apa? Sehingga ini kaset apa? Kedengaran di rumah doang Ya, kedengaran di rumah doang misalnya ya. Cuman kan kadang ada bacaan Al-Quran, Bapak tinggal dipakai untuk beraktivitas, jadi nggak fokus dengerin. Dan itu dilarang ya. Makanya Allah perintahkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sudah terdengar suara Quran, dibacakan Quran, dengerin dan perhatikan. Jangan ditinggal yang lain. Nah, masalahnya kita nggak bisa fokus untuk dengerin itu terus. Anda beraktivitas yang lain. Kalau begitu silakan dimatikan. Wallahu a'lam. Ya baik, pertanyaan juga sudah masuk berkaitan dengan hal tersebut. Kami ringkas saja. Bagaimana jika sudah mengingatkan ke lingkungan begitu lewat share status dan di grup gitu ya tentang musik, karena sekarang banyak
acara 17-an. Nah, setelah itu kita mengingatkan, tapi kemudian masih tetap saja lingkungan seperti itu. Apakah lebih baik kita menarik diri dari lingkungan atau bagaimana, Ustadz? Teknisnya menarik diri dari lingkungan atau mungkin tetap masuk dan menjelaskan secara perlahan tapi membaur gitu dengan lingkungan. Masalah musik, lomba-lomba 17-an dan segala macam. Kalau sekiranya ini bukan hal yang rutin, mungkin intensitasnya setahun sekali, hanya pas momentum tertentu, itu mungkin di mana-mana ada, Pak ya. Sehingga Bapak pindah lingkungan, di sini kok ada juga, pindah lagi ganti jadilan, pindah lagi reok, masya Allah. Akhirnya kemanapun kita pindah, mungkin seperti itu akan selalu ada. Sampai akhirnya udahlah kabur aja ke luar negeri. Kabur di luar negeri ada juga. Ya, ada satu kondisi di mana kita juga perlu sabar saat lihat maksiat. Rasulullah SAW melihat maksiat 13 tahun di Mekah. Tiap hari lihat orang berbuat syirik. Melihat orang sajen di berhala. Dan di Masjidil Haram ada berapa Ka'bah? Ada berapa berhala? 360 berhala. Itu kebayang nggak tawafnya kayak apa? Saking banyaknya berhala. Sehingga di kondisi tertentu mungkin Anda juga perlu, ya gimana lagi, saya nggak bisa mengubah. Yang penting sudah ngingetin, alhamdulillah kalau sudah ngingetin tanggung jawabnya sudah selesai. Sehingga tidak ikutan, tapi tidak harus pindah ke tempat yang lain. Ada hadis Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang hidup bareng dengan masyarakat dan bersabar dari gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak mau gabung dengan masyarakat karena nggak sabar dengan gangguan mereka. Jadi saat Anda sabar, ya lingkungan saya seperti ini, sabar sambil mempengaruhi pelan-pelan, insya Allah semoga pahala Anda lebih besar. Masya Allah. Cakap ya. Ya, pertanyaan terakhir silahkan. Ya, Pak. Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kamu tanya terkait dengan apa namanya LGBT kan begitu masuk Banyumas itu data di setahun terakhir 2000 di Banyumas. 2000 di Banyumas. Banyumas itu apa? Kabupaten. Sekabupaten Banyumas. Yang paling banyak di mana? Purwokerto. Puerto Rico atau Purwokerto? Di terkait dengan ini artinya kita sebagai masyarakat perlu mengenali apa namanya proyek-proyek mereka itu apa saja, naik usaha apa saja, aktivasi seperti apa, sehingga kita bisa mengantisipasi dan mengedukasi masyarakat untuk di warning lah, diantisipasi ada tidak. Termasuk ketika anak-anak kita juga kan masih banyak ya. Yeah. Padahal itu kalangan intelektual mahasiswa. Nah ini berarti ada perang pemikiran yang begitu dahsyat. Nah kita mengantisipasinya bagaimana? Paling anak-anak kita ketika ada di Jogja untuk dan lingkungan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Berusahalah untuk memperbaiki orang lain semampu yang bisa kita jangkau. Kita mulai dari yang terdekat, diri kita dan keluarga. Sehingga jaga anak-anaknya yang laki-laki, ibu-ibu yang punya anak laki-laki, tolong anak laki-lakinya dijaga dengan baik. Kalau ada potensi-potensi melambai, segera dihindari sebisa mungkin. Anak saya yang ragil itu laki-laki, kakak-kakaknya perempuan semua. Itu kadang dia bilang, aku cantik. Karena dia masih kecil ya. Umur 3 tahun. Nah itu kan langsung diperingatkan kalau seperti itu. Karena dia ngikutin lingkungannya. Sehingga kakaknya melakukan apa, kadang ikut-ikutan. Masa ikut dandan? Tapi kemudian segera diingatkan, arahkan. Permainannya dibedain. Sehingga mungkin dia dikasih permainan laki-laki. Contohnya apa Pak? Mobil-mobilan. Ya. Atau cekeli pacul. Misalnya. Arit. Gitu. Itu cekelannya lanang tuh. Biar dia mengarah ke sana. Tapi kalau kemudian anak laki-laki dari kecil ibunya ngasih boneka. Terus ngasih apa lagi? Yang warnanya pink. Aku suka warna pink, dikasih warna pink. Malah dilayani. Ya bisa jadi nanti dari kecil karena sudah terbiasa dengan itu malah mengarah ke melambai. Karena itu bisa diarahkan dari kecil. Selanjutnya, kalau ketemu seperti itu, kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya pengingkaran yang dilakukan oleh masyarakat sudah cukup banyak ya. Nah, masalahnya
Ini kan belum sampai pada tingkatan konstitusi. Kalau sudah sampai pada tingkatan konstitusi, walhamdulillah kita lebih punya kekuatan hukum. Sekarang Pak Mahfud kan sedang memperjuangkan itu. Nah, kita berharap semoga yang lain juga turut mendukung itu. Sehingga di mana-mana menyuarakan anti LGBT, basmi LGBT di Indonesia. Bukan menghilangkan orangnya, kita tidak menghilangkan nyawa. Kamu tetap hidup. Bisa, tapi mari kita obati bareng-bareng. Ajak mereka untuk mengakui dulu ya. Kalau LGBT adalah kelainan. Kalau itu kelainan, jangan dirawati. Sebab alasan mereka itu selalu seperti itu. Oh, kita nggak punya selera, orientasi kita dari kecil kayak gini. Ini kan ciptaan Tuhan. Ya memang kita akui semuanya ciptaan Tuhan. Penyakit ini juga ciptaan Tuhan. Ada orang punya kelainan tertentu misalnya. Itu juga ciptaan Allah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi? Mari berupaya untuk disembuhkan. Ini ujian. Jangan malah dirawati sehingga membuat orang jadi tertular. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi